Dua, tiga. Sebelumnya mohon maaf mengganggu waktu sebenarnya kami di sini mendapat tugas dari Musul selaku pengampu mata pelajaran kelima untuk mewawancarai Bapak mengenai pemilihan ketua OSIS. Untuk pemilihan ketua OSIS apakah memang harus dari OSIS atau bisa juga OSIS? Calon itu harus dari OSIS karena salah satu syaratnya adalah harus mengikuti semua pembinaan karakter yang ada di dalam organisasi OSIS itu sendiri. Jadi kalau anak itu dari luar OSIS, otomatis kan secara ideologi, secara pemikirannya berbeda, tidak sesuai dengan ideologi. Dan amanah ada ART diwajibkan adalah siswa yang mengikuti proses di OSIS. Kriteria apa saja yang harus diperhatikan dalam pemilihan calon ketua OSIS? Kriteria itu banyak, tapi salah satunya public speaking, menguasai public speaking, kemudian menguasai visi misi dan program kerja yang ada di dalam OSIS itu sendiri, termasuk tugas dan kewajiban daripada baik itu seksi, kemudian koordinator, kemudian bendahara, sekretaris dan seterusnya secara struktural. Kemudian yang paling penting adalah secara uji kelayakan dia mampu, karena prosesnya ada uji kelayakan juga. Jadi sebelum itu ada yang namanya MOCPO, itu masa orientasi calon pengurus OSIS. Kemudian setelah MOCPO ada pembinaan karakter banyak sekali sampai nanti merujuk kepada CKO, calon ketua OSIS. Calon ketua OSIS itu biasanya akan diambil 12 besar. 12 besar itu selanjutnya akan ada uji kelayakan, yang masing-masing membuat visi misi, membuat program kerja, kemudian menyampaikan public speaking, berlatih public speaking dan lain sebagainya, sampai muncullah calon ketua OSIS yang dianggap telah mencapai semua kriteria yang ditentukan di dalam ADART. Untuk pemilihan ketua OSIS kemarin pada saat pemilih kenapa dilakukan? Oke, alasannya kenapa dilakukan secara online itu sebetulnya bukan online, itu secara luring, namun berbasis aplikasi klik. Kenapa menggunakan aplikasi? Karena supaya tujuan di situ adalah supaya bisa lebih efektif. Kita menghitung suara yang masuk menggunakan sistem quick count atau hitung cepat. Jadi pada saat pemilihan ditutup, aplikasi sudah secara otomatis bisa menghitung berapa suara yang masuk, berapa yang golput, berapa yang calon paslon 1 berapa, paslon 2 berapa, dan selanjutnya. Karena kalau menggunakan sistem berbasis pencoblosan, satu tidak efektif dalam penggunaan anggaran, karena kita akan menghambur-hamburkan kertas dengan jumlah yang sangat banyak. Apalagi jumlah pemilih aktif di SMK Kaligondang itu ada 1925. Karena kalau OSIS itu semua warga sekolah ikut memilih, berbeda dengan ekskul. Kalau ekskul yang memilih cuma anggota ekskul itu saja. Gitu kira-kira. Tapi penelitiannya kan melihat kita calon ketua OSIS yang langsung satu ya tidak, itu rahasia. Yang bisa melihat hasil itu hanya satu, ketua MPK, ketua OSIS, pembina OSIS, dan pembina MPK. Dan ini pun tidak akan dipublikasikan sebelum di-launching oleh kepala sekolah. Pada saat kepala sekolah merilis melalui tanda tangan hasil suara, baru ketua MPK, pembina MPK melalui ketua MPK menginformasikan kepada publik. Karena dalam hal ini pemilihan ketua OSIS ini sebetulnya adalah kewenangan dari lembaga legislatif siswa, yaitu MPK, yang di sekolah kita baru berjalan 1 tahun. Kalau di sekolah lain MPK itu sudah berjalan mungkin sudah lama. Nah ini bedanya. Jadi ini tidak banyak yang mengetahui hasil itu.
dan sifatnya tetap ada unsur kerahasiaan. Soal 4, untuk jalannya pemilu CKO kemarin apakah sudah sesuai dengan rencana atau ada yang belum tepat? Kalau dilihat dari persentase keberhasilan, teman-teman dari pengurus OSIS sudah berhasil dalam mencapai tujuan munculnya CKO tersebut. Namun tentu ada evaluasi karena di mana hampir setiap tahun kita selalu mendapat kendala. Karena idealnya dalam pemilu ketua OSIS itu 3 pasang. Namun beberapa tahun terakhir, 2 kali pemilihan terakhir itu selalu diikuti 2 pasang. Mengingat yang satu tadi ada satu kendala atau tantangan lain yang itu pada akhirnya menghambat. Salah satu contoh misal yang tadinya harusnya paslonnya ada 3, paslon yang ketiga salah satunya berhalangan, otomatis ini akan menggugurkan dan dianggap gugur sebelum proses pemilihan. Dan bersyukurnya itu dianggap gugur sebelum adanya launching pengenalan calon, sehingga ini tidak menjadi gangguan yang berarti. Tapi kalau misalkan ada 3 itu masih diperbolehkan atau tidak? Boleh, sebetulnya itu tidak menjadi sebuah persoalan karena misalnya ada 6 pun itu boleh. Hal yang membedakan kalau pasangan itu ada banyak yang mencalonkan diri, maka pemilu itu tidak berjalan 1 putaran, bisa 2 putaran. Contoh misalnya dari ada 6 pasang atau 12 ya, calon ketua OSIS dan wakilnya ada 12 ke 6 pasang, berarti ada putaran pertama. Nah, nanti yang dapat 2 suara besar putaran pertama itu yang lanjut ke putaran berikutnya. Jadi tidak bisa kalau pasangannya banyak tidak bisa digelar dalam 1 putaran. Itu aturan dari KPU seperti itu. Nah, kalau yang paslon 1, paslon 2 itu ditunjuk dari mencalon ketua OSIS itu dari diri sendiri atau ditunjuk? Kalau mencalonkan diri itu jelas dari diri sendiri. Walaupun mungkin ada kakak kelas yang mengarahkan, karena biasanya masuknya CKO itu kan berarti dari proses seleksi di mana yang diambil ini adalah siswa-siswi terbaik di angkatan tersebut. Ya, siswa terbaik. Nah, ini jelas sukarela. Tetapi di berjalannya waktu itu kan ada banyak kendala, diantaranya bukan karena yang bersangkutan tidak sukarela, tapi karena ada kendala yang lain. Contoh misal si A dia harusnya jadi wakil ketua OSIS nomor 3, tapi karena dia terpilih jadi ketua di ekskul, nah dia harus mengundurkan diri karena tidak boleh kalau ketua ekskul menjabat ketua OSIS. Itu 1, waktu, maka akan berpengaruh terhadap proses pembelajaran. Nah, contoh di sekolah lain sudah sibuk, di OSIS tambah sibuk, itu kan terlalu banyak dispek. 1, yang kedua tidak fokus, ya karena fokusnya terbagi 2. Nah, ini juga nanti akan menyebabkan kedua organisasi yang dia pegang itu tidak berkembang sebagaimana mestinya. Ya, maka kalau ketua OSIS tidak boleh menjabat ketua yang lain. Ya, begitu juga kalau di ekskul, ketuanya sudah menjadi ekskul juga tidak boleh menjabat ketua yang lain, tapi boleh menjadi anggota. Contoh, ketua OSIS saat ini catur, dia ketua OSIS tapi dia juga anggota Paskibra, itu boleh ya. Tapi kalau dia ketua OSIS tapi dia juga ketua Paskib itu nggak boleh, karena itu akan secara waktu akan mengganggu, jadi tidak fokus. Begitu ya. Yang kelima, masukan dan saran apa yang dapat diberikan terhadap proses ITOS? Saran dan masukan tentu banyak. Yang pertama, yang paling penting adalah bagaimana teman-teman siswa itu bisa paham. Ini kan pemilu ketos itu kan miniatur kita belajar demokrasi secara nasional. Apalagi yang sudah berjalan kemarin itu sudah persis seperti struktural pemilu yang ada di nasional. Ya, nah kita belajar dari situ dan harapannya teman-teman juga belajar dari situ. Tidak memilih
karena pengaruh teman, tidak memilih karena faktor kedekatan, tidak memilih karena faktor-faktor yang tidak dibenarkan di dalam proses pemilu. Tetapi harapannya, kayak saya sendiri, bukan kembali ke OSIS, melainkan kembali kepada teman-teman. Melihat, betul-betul melihat, memperhatikan, dan menyimak mana kira-kira yang terbaik, yang bisa amanah, yang bisa menyerap aspirasi kalian. Karena OSIS di sini tidak hanya memgelar kegiatan, tapi juga sebagai lembaga eksekutif siswa yang punya akses langsung kepada kepala sekolah. Jadi seperti siswa yang punya saran atau kritik dan lain sebagainya itu bisa disampaikan ke OSIS, selanjutnya nanti OSIS akan menyampaikan ke sekolah. Nah, ini kan proses faktor penting di mana teman-teman harus memahami bahwa pemilihan ketua OSIS itu tidak hanya sekedar memilih ketua, melainkan ada banyak makna dan manfaat yang bisa dirasakan oleh seluruh siswa ketika dapat memilih calon yang benar. Kita dalam hal ini adalah amanah sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga OSIS. Terakhir, harapan untuk ketua OSIS selanjutnya. Kalau harapan ketua OSIS selanjutnya ya yang paling penting bisa menjadi lebih baik dari apa yang sudah dilakukan kakaknya. Apa yang dilakukan Catur itu sudah luar biasa, bagus. OSIS bisa bertahan di tengah-tengah situasi pandemi dan bisa berkarya, bisa menjadi wadah untuk teman-teman, dan ini capaian yang sangat luar biasa bagi saya sebagai pembina. Dan harapannya ke depan akan menjadi lebih baik lagi karena situasi ke depan sudah berbeda dengan situasi ke belakang, di mana situasi di belakang itu kemarin pandemi, depan kita sudah luring, kita sudah bisa menggelar kegiatan-kegiatan yang dapat dirasakan untuk perkembangan minat dan bakat daripada teman-teman itu sendiri. Dan yang paling penting adalah ketua OSIS saya berharap bisa merangkul semuanya, karena di sini kita sekolah SMK bukan STM, bukan Bismen, melainkan kita ada dua di dalamnya. Otomatis sering terjadi miskomunikasi atau ketidaksependapatan yang terkadang ini bisa menimbulkan perselisihan. Dan ketua OSIS saya berharap kedepannya bisa lebih bijaksana. Apa yang dilakukan oleh Catur Momenin sudah menjadi contoh yang sangat baik bagaimana dia bisa mengelola atau meredam perselisihan antar jurusan, waktu kelas meeting, waktu perayaan sekolah dan lain sebagainya, sampai dengan orang yang berkonflik bisa dimediasi dengan cara yang baik. Dan saya berharap ketua OSIS yang kedepannya bisa lebih bijaksana daripada yang sudah berjalan saat ini. Begitu. Oke, terima kasih Pak atas penjelasannya. Mohon maaf juga kami mengganggu waktu istirahat.